Pernah kebayangkan nggak ada satu titik di tengah Samudra Hindia yang dianggap mustahil disentuh? Itulah Diego Garcia, benteng tersembunyi AS yang selama ini hidup dalam ilusi keamanan total. Tapi, tepat tanggal 21 Maret 2026 kemarin, ilusi itu pecah berkeping-keping. Dunia dibuat tersentak saat dua rudal balistik Iran dilaporkan meluncur. Bukan cuma lewat, tapi nyaris menghantam jantung pertahanan barat di sana. Gini logikanya, selama ini narasi yang beredar menyebut rudal Iran itu jinak, di kisaran 2000 kilo saja. Tapi faktanya, jarak ke Diego Garcia itu 4000 kilo, sobat bertumbuh. Ini artinya, entah Iran selama ini sengaja main cantik menyembunyikan kartu AS mereka, atau intelijen barat memang benar-benar kecolongan besar. Serangan ini bukan sekadar pamer kekuatan, tapi pesan brutal buat Washington. Kalian nggak pernah benar-benar aman, sejauh apapun kalian bersembunyi. Nah, hari ini di Jejak Bertumbuh, kita bakal bedah tuntas bagaimana jangkauan 4000 km ini mengubah peta permainan dunia. Benarkah dominasi Amerika Serikat di Samudra Hindia mulai goyah? Yuk, kita ulik faktanya sampai akar. Gini guys, kita kayaknya perlu sedikit sungkem sama strategi marketing militer Iran. Bayangin, baru bulan lalu, Menlu Iran, Abbas Araghchi, dengan santainya bilang ke dunia kalau mereka sengaja membatasi jangkauan rudalnya cuma di angka 2000 km saja. Alasannya, katanya cuma buat pertahanan diri. Dunia pun manggut-manggut, merasa, oh aman, nggak bakal sampai jauh-jauh banget. Tapi, faktanya, Diego Garcia itu jaraknya 4000 km sobat, 2 kali lipat dari yang mereka akui. Ini bukan lagi soal selisih dikit, tapi ini adalah tamparan keras buat intelijen barat. Secara teknis, ini namanya strategic ambiguity, alias sengaja bikin lawan bingung. Iran sengaja pasang tampang cupu di depan kamera, tapi diam-diam nyimpen kartu AS di bawah meja. Pertanyaannya, kok bisa? Para pakar menduga mereka pakai trik diet payload, ngurangin berat hulu ledak supaya rudalnya bisa terbang lebih jauh. Ini cerdik banget, sekaligus nakutin. Mereka sukses ngecoh barat bertahun-tahun sampai akhirnya momen Diego Garcia ini ngebongkar semuanya. Ternyata, selama ini kita cuma dikasih lihat ujung gunung esnya doang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sci-fi dari kejadian ini. Bayangin ada duel maut di luar atmosfer bumi, bukan di film, tapi beneran terjadi di langit Samudra Hindia. Kapal perang AS terpaksa mengeluarkan senjata dewanya, SM-3, Standard Missile 3. Ini bukan rudal kaleng-kaleng guys, harganya triliunan dan didesain khusus buat menabrak rudal balistik pas lagi terbang tinggi-tingginya di luar angkasa. Istilahnya, ini kiper termahal di dunia yang bertugas menjaga gerbang terakhir. Tapi, jangan cuma fokus ke skor 1-0 buat pertahanan AS karena rudalnya berhasil dicegat. Kalau kita cuma lihat itu, kita bakal ketinggalan poin gedenya. Inti masalahnya bukan di situ. Poin utamanya adalah rudal Iran sudah berhasil masuk ke kotak penalti yang selama ini dianggap mustahil dijangkau. Ini adalah serangan psikologis yang brutal. Iran seolah mau bilang, kami nggak perlu hancurin pangkalan kalian sekarang, cukup kami kasih tahu kalau kami punya tiket buat ke sana. Fakta bahwa rudal mereka bisa ngetok pintu Diego Garcia dari jarak 4000 km itu sudah cukup bikin Pentagon begadang semalaman. Strategi lokal Iran ternyata sanggup bikin teknologi triliunan dolar Amerika Serikat harus kerja rodi buat bertahan. Gila, kan? Pernah dengar soal Pulau Sengketa? Nah, inilah Diego Garcia. Pertanyaan besarnya, kenapa Iran pilih target sejauh ini? Jawabannya, geopolitik tingkat dewa. Secara hukum, pulau ini sebenarnya milik Mauritius, tapi dipinjam paksa oleh Inggris buat pangkalan militer AS sejak era Perang Dingin. PBB bahkan sudah berkali-kali minta Inggris angkat kaki, tapi ya, kalian tahu sendiri gimana akhirnya. Disinilah letak jeniusnya strategi Iran. Mereka nggak nyerang daratan utama Amerika atau Inggris yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga secara instan. Mereka justru mengincar titik yang status kedaulatannya lagi digugat dunia internasional. Ini ibarat ngetok pintu rumah orang
di tanah, yang si penghuninya sendiri sebenarnya numpang tanpa izin resmi dari pemilik aslinya. Strategi ini bikin Washington pusing 7 keliling. Mau balas serangan skala penuh? Dasar hukumnya lemah karena dunia internasional saja masih mempertanyakan apa hak AS ada di sana. Iran sengaja main di grey zone atau wilayah abu-abu buat ngunci pergerakan lawan. Jadi, serangan ini bukan cuma soal ledakan, tapi soal menjebak AS dalam dilema hukum yang rumit. Benar-benar langkah catur yang bikin lawan mikir 2 kali buat ngegas balik. Cerdas kan? Nah, ini yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Keheningan yang luar biasa dari Gedung Putih. Biasanya kan, kalau ada debu dikit aja kena aset strategis Amerika, Washington langsung koar-koar soal garis merah atau ancaman balasan secepat kilat. Tapi kali ini, sunyi senyap guys. Baik Washington maupun London kayak lagi main silent treatment ke dunia. Gini, secara logika media politik, diamnya mereka itu sinyal bahaya yang nyata. Ada 2 kemungkinan besar di balik bungkamnya si polisi dunia ini. Pertama, mereka mungkin lagi sibuk menghitung kerusakan asli di lapangan yang bisa jadi jauh lebih parah dari sekadar laporan rudal gagal di udara. Kedua, mereka lagi nahan malu banget. Bayangkan, gimana rasanya harus mengakui kalau sistem pertahanan triliunan dolar mereka kecolongan oleh rudal yang jangkauannya melesat 2 kali lipat dari prediksi intelijen terbaik mereka. Kalau mereka buka suara sekarang, itu sama saja mengonfirmasi kalau radar mereka punya titik buta yang sangat lebar. Jadi, apakah diam ini tanda mereka lagi ngerancang balasan rahasia? Atau justru lagi bingung cari alasan buat nutupin muka di depan sekutu? Yang jelas, diamnya raksasa itu seringkali lebih nakutin daripada teriakannya. Jadi, apa poin besarnya? Kalau kita tarik benang merahnya, peristiwa ini adalah titik balik yang mengubah peta kekuatan global secara permanen. Bayangin aja, kalau jangkauan 4.000 km itu nyata, artinya bukan cuma Diego Garcia yang lagi keringat dingin. Hampir semua pangkalan strategis barat di kawasan tersebut sekarang sudah resmi masuk dalam daftar bidik mereka. Ini adalah era baru deterrence atau daya gentar. Selama puluhan tahun, barat merasa aman karena mereka punya tembok berupa jarak yang sangat jauh. Mereka pikir, sejauh apapun mereka bersembunyi di tengah samudra, musuh nggak bakal bisa nyentuh. Tapi sekarang, aturan main itu sudah resmi hangus. Iran nggak cuma pamer teknologi, mereka pamer kalau dominasi jarak itu sudah berakhir. Strategi NRIMO itu sudah lewat, berganti jadi ancaman yang presisi. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal siapa yang menembak siapa, tapi soal runtuhnya supremasi jarak yang selama ini diagung-agungkan Barat. Iran sudah membuktikan, tidak ada tempat yang benar-benar jauh untuk sebuah dendam yang matang.